Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Ogi Gede. Sahabat, ini adalah pupuk cair dinosaurus ya. Pupuk saat bumi diciptakan. Nah, pupuk cair ini adalah bioorganik yang 100% bioteknologi, yang kandungan unsur haranya itu sangat lengkap. Itu unsur hara makro maupun mikro, termasuk unsur hara mikro, sahabat ya. Nah, ketika kita memakai pupuk ini, entarnya tanaman kita itu tumbuh tanpa memakai pupuk kimia. Nah, begitu ya sahabat. Nah, pupuk ini adalah pupuk terbuat dari bahan-bahan alami pilihan ya. Nah, mikroba yang terkandung dalam pupuk ini adalah dinosaurus, membantu secara efektif dalam proses biologis fikasi nitrogen dan penyerapan fosfat dan juga kalium. Nah, intinya bisa menambah nitrogen dan bisa melarut fosfat. Nah, sebelum itu sahabat, cara mengaktifkan pupuk ini biar hasilnya maksimal, sahabat, kita siapkan di sini beras sebanyak 2 kilo. Ini bahan yang pertama untuk mengaktifkan pupuk ini. Terus bahan yang kedua adalah kentang sebanyak 1 biji, sahabat ya. Sebelum saya akan jelaskan dari pupuk dinosaurus tersebut. Nah, bahan ketiga di sini adalah gula merah ya, sahabat, biar pupuk ini hasilnya maksimal. Kalau nggak ada gula merah, sahabat bisa memakai molase atau gula putih. Pertama-tama cara pembuatannya, sahabat, kentang ini kita akan rajang kecil-kecil dulu ya, seperti ini. Pastikan agak tipis. Nah, kalau sudah tipis seperti ini, kita siapkan air sebanyak 1 liter. Nah, setelah air 1 liter kita sediakan seperti ini, langsung kita masukkan ke dalam air yang 1 liter itu, sahabat. Setelah itu, ntar langsung kita taruh di atas kompor. Setelah kita taruh di atas kompor, sahabat ya, kita nyalakan api kompornya dan kita akan masak dari kentang tersebut. Serambi kita tunggu kentang ini masak. Oke, sekarang untuk beras ini kita cuci dulu. Untuk beras ini, sahabat ya, yang kita ambil itu adalah air lerinya, itu bahasa Jawa, atau air cucian berasnya ini sebanyak 2 kali. Ini yang pertama kita masukin ke wadah kosong sebanyak ya kurang lebih dalam 1 liter ini, sahabat, atau 2 literan. Nah, setelah itu kita cuci yang kedua. Cukup kita memakai penyucian yang kedua kali, sahabat. Setelah ini baru kita masukin ke dalam wadah tersebut. Oke, kita kembali ke gula tersebut. Cara mengaktifkan dari pupuk tersebut, gula ini kita rajang-rajang seperti kentang tersebut. Setelah itu, entar gula ini langsung kita masukkan ke dalam kentang yang sudah mendidih. Oke, kalau sudah mendidih kentang ini, sahabat ya, kalau sudah mengeluarkan busa, baru kita masukkan gula merah tersebut. Kita campurkan bersama kentang ini biar hasilnya itu lebih maksimal. Nah, baru kita aduk-aduk merata ya. Nah, aduk-aduk merata. Nah, ini biarkan sampai benar-benar kentang ini matang atau masak bersama gula merah ini, sahabat ya. Biasanya itu airnya itu akan berkurang sedikit. Baru kita akan pindahkan ke tempat yang dingin. Oke. Nah, ini sahabat ya, sudah kentangnya udah dingin dan gulanya udah memerah. Nah, baru cara seterusnya ya, sahabat. Kentang ini bersama gula ini kita pecahkan atau kita haluskan biar lembut begitu ya, dan tercampur rata bersama gula tersebut. Setelah itu, gula merah bersama kentang ini kita masukkan ke dalam air cucian beras yang sudah kita cuci dari awal barusan, sahabat ya. Oke. Nah, jangan sampai ada sisa, kita masukkan. Nah, baru kita masuk ke pupuk dinosaurus, pupuk organika cair dari saat bumi diciptakan. Nah, untuk pupuk ini sebenarnya, sahabat ya, ntar saya akan jelaskan dari mikroba apa sih yang terkandung dalam pupuk ini. Kalau sahabat tidak mengaktifkan E4, bisa cukup menggunakan 10-20 ml per liter air, langsung masukkan ke dalam air biasa begitu ya. Tetapi karena kita mengaktifkan dari pupuk ini dulu, masukkan dalam sebanyak 1 liter ini ke dalam bahan-bahan yang sudah kita sediakan seperti ini, sahabat ya. Nah, oke, udah habis. Nah, setelah ini, sahabat, baru kita siapkan derigen yang berukuran 5 liter. Oke, kita masukkan derigen ini, pupuk cair ini. Nah, seperti ini, sahabat ya. Oke,
udah cukup. Ntar kita tunggu dia sampai 2 hari 2 malam baru kita aplikasikan ke tanaman kita dengan sistem kocor, begitu ya. Ini tidak bisa dengan sistem spray sahabat ya, harus sistem kocor, itu yang pertama. Dan untuk ukurannya per liter itu kita bisa menggunakan, kalau kita sudah mengaktifkannya dari pupuk ini, kita gunakan dia 5 mili per liter air juga bisa. Kalau sahabat tidak mengaktifkannya, ini kita menggunakan 20 mili per liter air, begitu ya sahabat. Dan kita lakukan sistem kocor untuk tanaman lainnya. Kalau untuk tanaman padi kita spray agak kasar-kasar gitu sahabat ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan dari pupuk ini dari mana sih asalnya. Oke, kita akan lihat sekarang. Nah sahabat, ini adalah pupuk yang saya maksud, yaitu pupuk cair bioorganik dinosaurus. Nah pupuk saat bumi diciptakan. Nah ini asli 100% bioteknologi sahabat ya. Dan dinosaurus pupuk saat bumi diciptakan. Nah ini adalah produk dari PT Pramudita Darya Parma. Nah bantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sahabat ya. Kalau kita lihat dari hasil analisa mikroba yang terkandung pada pupuk ini ada namanya mikroba Stromyces sp dan Azotobacter sp dan Azospirillum sp dan Lactobacillus sp dan Aspergillus sp dan Acetobacter sp dan Bacillus thuringiensis. Nah sahabat, dalam pupuk-pupuk ini banyak manfaatnya untuk tanah dan juga tanaman kita ya. Streptomyces bakteri ini yang mampu ya memproduksi agen antimikroba, dan Streptomyces ini berfungsi agar tanaman kebal terhadap penyakit apabila terinfeksi penyakit seperti layu fusarium pada tanaman cabai atau hawar bakteri pada tanaman padi. Dan bakteri selanjutnya di sini yaitu Azotobacter. Nah, Azotobacter ini sahabat ya adalah yang ini merupakan bakteri non simbiotik ya, yang mampu menambat nitrogen dalam tanah jumlah yang sangat cukup tinggi. Nah entah nitrogen dari pupuk kimia maupun nitrogen yang berterbangan bebas di udara, sehingga nitrogen yang kita berikan ke tanaman seperti urea tidak menguap begitu ya. Nah begitu. Dan Azotobacter sp ini adalah bakteri mengkolonisasi permukaan akar, sehingga pemanfaatannya dapat meningkatkan volume akar. Dan di sini ada Lactobacillus sp. Nah ini berfungsi sebagai pengurai fosfat ya, dan penghasil zat pengatur tumbuh pada tanaman secara alami. Nah kandungan bakteri Bacillus sp ini dalam pupuk hayati ini dapat meningkatkan serapan nutrisi dan mengurangi serangan penyakit seperti jamur ya. Dan Bacillus sp ini dapat menghasilkan fitohormon yang dapat membantu pertumbuhan tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah ini juga yang saya kasih tahu yang penting aja ya. Di sini juga ada Aspergillus. Nah Aspergillus ini adalah adalah jamur ya. Jamur adalah jamur yang bisa menekan tumbuhnya jamur penyakit pada tanaman kita, termasuk patek dan layu fusarium pada tanaman cabai. Nah itu ya dia sahabat ya. Dan juga di sini ada Acetobacter ya. Ini berbeda dengan yang pertama, adalah sebuah genus bakteri yang penghasil asam asetat yang memiliki kemampuan mengubah etanol atau alkohol menjadi asam asetat atau asam cuka. Dengan bantuan udara ini, biasa bakteri ini digunakan juga untuk pembuatan pupuk organik cair. Nah, di sini juga ada bakteri Bacillus thuringiensis. Nah, adalah bakteri yang menghasilkan kristal protein yang bersifat membunuh serangga atau insektisida sewaktu mengalami proses produksinya. Dan menggunakan Bacillus thuringiensis ini di bidang pertanian dapat memberikan dampak positif karena mampu sebagai biopestisida untuk mengatasi larva, ngengat, dan kupu-kupu perusak. Nah, atau sebagai penyakitnya begitu ya sahabat. Nah itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.